Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, kali ini kabar NKRI punya berita nih mengenai anggota Kopassus TNI yang berhasil menembak mati gembong pemberontak kebal peluru. Wah, kebal peluru kayak Samson ya. Oke deh, seperti apa ceritanya? Ini dia informasi selengkapnya buat kamu. Tapi sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, sebagai salah satu satuan elit andalan TNI, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus pernah terlibat dalam sejumlah misi yang sangat berat. Tak sedikit nih sobat anggota Korps Baret Merah yang gugur saat menjalankan tugasnya ketika diterjunkan dalam operasi militer. Viva Militer ini mengisahkan ya sebelumnya dalam berita Senin 5 Mei 2021 kalau pasukan Batalion Infanteri 312 Kala Hitam atau Yonif 312 KH pernah berhadapan dengan seorang pemberontak yang katanya nih punya ilmu kebal peluru. Akan tetapi pada akhirnya sang pemberontak pun berhasil dilumpuhkan oleh prajurit TNI dari satuan tempur tersebut. Gak cuma Yonif 312 Kala Hitam nih yang ternyata pernah berjumpa dengan sosok pemberontak yang punya ilmu kebal peluru loh sobat. Apa yang dialami oleh satu kompi pasukan Kopassus di bawah pimpinan Lettu Infanteri Faisal Tanjung juga nggak kalah menegangkan loh. Menurut catatan yang dikutip Viva Militer dari buku perjalanan prajurit para komando, tepatnya pada tahun 1967, sejumlah pasukan TNI dikerahkan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memburu dan menangkap para simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Operasi ini dilakukan sebagai buntut dari peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 atau biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Nah sobat, saat itu satu kompi pasukan Kopassus di bawah pimpinan Faisal nggak sendirian ya, turut dikerahkan juga Yonif Raider 408 Subrasta dan Yonif 410 Alugoro. Saat menjalankan misi di sekitar wilayah Cepu hingga Ngawi, pasukan TNI mencium keberadaan padepokan milik seorang mantan kepala desa Nginggil yang menjadi gembong simpatisan PKI di wilayah itu. Nah, diketahui nih sobat kalau nama mantan kepala desa itu adalah Mulyono Surodiharjo. Mulyono ini rupanya bukan orang sembarangan loh. Di padepokan yang dia miliki itu, ratusan orang pengikutnya sangat loyal. Mulyono bahkan membentuk pasukannya sendiri loh sobat, yang disebut dengan pasukan Banteng Wulung dan juga pasukan Banteng Sarina. Widih, keren ya. Pasukan Banteng Wulung kabarnya punya sekitar 200 orang pria sebagai anggotanya. Sementara itu ada 30 orang wanita yang masuk dalam pasukan Banteng Sarina. Mulyono pun disebut punya banyak ilmu kanuragan sobat. Selain mampu mengobati orang sakit dan punya pengetahuan supranatural, Mulyono juga dikenal sakti. Jangankan senjata tajam katanya ya, peluru pun gak bisa menembus tubuhnya. Wah, kira-kira kalau ditusuk jarum, kaget nggak nih? Karena itulah Mulyono lebih dikenal dengan sapaan Eyang Suro Nginggil. Nah, setelah tahu ada banyak simpatisan PKI di padepokan Eyang Suro Nginggil, pasukan TNI pun berhasil mengepuhnya. Terjadi kontak tembak antara pasukan TNI dan simpatisan PKI di padepokan itu, yang berujung pada jatuhnya 70 orang korban dari pihak musuh nih. Nah, setelah tahu ada 70 orang anak buahnya yang tewas, Eyang Suro Nginggil pun akhirnya nyerah. Segera Faisal pun melakukan interogasi terhadap dukun sakti tersebut. Saat dicecar sejumlah pertanyaan nih, Eyang Suro pun mengaku kepada Faisal bahwa ia bukanlah orang yang sakti. Akan tetapi dukun itu pun akhirnya ditembak mati. Sebab setelah selesai berdialog dengan Faisal, Eyang Suro ini dianggap akan melarikan diri dari kepungan pasukan TNI saat itu. Wah, ini dia nih orangnya. Cerita yang cukup bikin merinding sih sebenarnya. Ada manusia bisa kebal peluru ya. Oke deh, itu dia kisahnya Sobat NKRI. Semoga aja informasinya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi dengan berita militer dan kabar update lainnya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.